Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali kita siap untuk beristirahat malam ini. Dan sebelum kita berbaring dalam tidur, lebih adalah baik untuk kita bisa memberikan hati kita dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Karena itulah saya menemani saudara pada hari ini, malam ini sebelum saudara tidur dengan renungan malam. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai hidup kudus yang harus dikelola. Ini adalah bagian dari seri renungan malam mengenai bagaimana kita bisa mengelola hidup kita di dalam Tuhan. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa hidup yang kita miliki itu sangat berharga sekali dan kita harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa hidup yang kita miliki adalah juga terdiri dari kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga kehidupan rohani kita bisa makin maju dan makin bertumbuh. Kita ini adalah makhluk roh yang berdiam di dalam tubuh. Karena itu Tuhan mau kehidupan rohani kita makin maju hari demi hari. Dan kemajuan kehidupan rohani kita ditentukan bukan dengan aktivitas rohani semata-mata, misalnya ke gereja, berdoa, membaca Alkitab, tetapi yang lebih dari itu adalah kita makin hari makin kudus, makin serupa dengan Kristus, segambaran kita, yang adalah juru selamat kita, yang menjadi teladan kita dan juru selamat kita juga. Karena itulah hari ini kita diingatkan bersama-sama untuk bisa mengelola hidup kita dengan baik, yaitu untuk makin hari makin kudus di hadapan Tuhan. Kita sama-sama membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita lanjutkan lagi ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ada begitu banyak perintah di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, yang memotivasi kita dan menganjurkan kita agar hidup di dalam kekudusan. Tuhan menghendaki kita untuk menanggalkan segala dosa kita setelah kita menjadi percaya dan makin hari makin hidup menyenangkan Tuhan. Di dalam ayat sebelumnya, ayat yang 14, di sana dinyatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah engkau hidup dalam kekudusan. Di dalam Perjanjian Lama, dalam Imamat 11 dan Imamat 19, ini adalah perintah juga yang diberikan Tuhan kepada umat pilihan Israel agar mereka hidup kudus karena mereka itu sudah dipisahkan. Ide dari kata kados dalam bahasa Ibrani atau hagiasmos dalam bahasa Yunani adalah keterpisahan dari kecemaran dunia ini. Sadarkah kita bahwa kita dipanggil menjadi imamat yang kudus, yang rajani, sehingga kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik. Sebagai orang percaya, hidup kekudusan kita harus makin berprogresif, harus makin maju di dalam Tuhan. Kita makin bertumbuh dan makin serupa dengan Kristus yang adalah juru selamat kita. Mari kita menanggalkan dosa kita. Apapun itu juga, mari kita belajar mengikisnya perlahan-lahan. Dan kita tidak bisa melakukannya sendirian tanpa kuasa dari Roh Kudus. Namun tugas saudara adalah jangan menuruti hawa nafsu. Dan cara saudara untuk tidak menuruti hawa nafsu adalah dengan mengendalikan pikiran kita. Karena semua dosa itu dimulai dari pikiran. Saat kita fokus kepada dosa di dalam pikiran kita, maka kita akhirnya gagal dan gagal dan gagal lagi. Tapi kalau kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, banyak mendengar firman Tuhan dan mendengar renungan seperti ini akan membantu kita untuk diingatkan makin menjadi pribadi yang lebih kudus. Kalau saudara rajin membaca Alkitab, maka saudara pasti akan mengalami perubahan hidup. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara dan saya harus mau meluangkan waktu dan mendorong diri saudara untuk hidup membaca firman Tuhan. Mari kita kelola kekudusan hidup kita. Jangan pernah puas dengan kekalahan demi kekalahan dalam dosa.
namun bangkit dan mulai menyatakan tidak untuk dosa. Inilah hal yang terpenting yang mesti kita lakukan di hadapan Tuhan saat kita komitmen untuk mengelola hidup kita. Bukan hanya mengelola uang kita, waktu kita, tenaga kita, tapi seluruh keberadaan kerohanian kita harus kelola. Kalau kita tahu kita mudah jatuh dalam dosa, dalam situasi-situasi tertentu, mungkin karena kita bertemu dengan teman kita, atau kita berada di satu ruangan atau tempat tertentu membuat kita jatuh dalam dosa, saudara harus berani mengambil keputusan dan tinggalkan teman-teman, tinggalkan tempat di mana saudara bisa jatuh. Karena itulah yang kita mesti lakukan. Mari bersama kita memohon kekuatan dari Roh Kudus agar kita bisa mengelola hidup kita dengan baik, dengan hidup di dalam kekudusan. Hari demi hari kita makin disempurnakan. Hari demi hari kita makin hidup dalam kesucian. Karena Tuhan sudah dekat. Kiranya renungan malam ini kembali mengingatkan kita dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.